This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani. Saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan perbankan syariah. Nah, di sini laporan keuangan perbankan syariah. Laporan keuangan. Pengertiannya dalam Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Ini menurut Sofyan Syafri Harahap dan 2004, laporan keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan berbagai pihak, misalnya pemilik dan kreditur. Nah, laporan keuangan syariah memiliki perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Hal ini terkait penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada transaksi syariah. Unsur-unsur laporan keuangan syariah. Agar laporan keuangan sesuai dengan paradigma atau asas dan karakteristik laporan keuangan syariah. Komponen laporan yang tercermin dalam kegiatan komersial yang pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Lalu, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Yang pertama adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan yang kedua laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan tanggung jawab khusus ekuitas entitas syariah tersebut. Laporan keuangan syariah. Pengertiannya, laporan keuangan syariah adalah suatu proses mengatur dengan baik laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berisi tentang status keuangan suatu instansi guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan sesuai dengan kriteria syariah. Laporan keuangan harus dibuat dengan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Agar laporan keuangan mudah dibaca atau dimengerti. Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui kondisi dan posisi perusahaan atau lembaga keuangan terkini. Nah, dengan kata lain, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan. Menurut Ratih Paramita tahun 2012, yang pertama, dilaporkannya informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Yang kedua, membantu pihak terkait dalam menentukan zakat bank maupun pihak lain Yang ketiga, membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana. Dan keempat, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik rekening investasi. Dan yang terakhir, pemenuhan fungsi sosial yang termasuk pengelolaan dan pengeluaran zakat.
Nah, ada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan atau IAI 2002. Yang pertama, laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan atau aktiva, hutang, dan modal pemilik. Pada suatu waktu tertentu, laporan keuangan menyajikan informasi kinerja prestasi perusahaan. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama dapat dipahami. Nah, informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian dan penggunanya. Yang kedua, relevan. Informasi keuangan harus berhubungan dengan tujuan pemanfaatannya. Yang ketiga, andal. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Nah, informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dan yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Dan yang terakhir, dapat diperbandingkan. Nah, informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama. Komponen laporan keuangan syariah menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau kegiatan entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf. Paragraf 11 PSAK 101 yang pertama, neraca. Nah, dengan neraca, pemakai laporan keuangan akan dapat menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi, menilai struktur pendanaan perusahaan, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, dan mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang sesuai dengan syariah.
Neraca. Dengan neraca, pemakai laporan keuangan akan dapat menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi, menilai struktur pendanaan perusahaan, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, dan mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini memberikan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan diukur dengan kemampuan menghasilkan laba, yaitu selisih antara semua penghasilan atau pendapatan dan untung, dan semua biaya yang diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut. Yang ketiga, laporan arus kas. Memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat melakukan evaluasi kegiatan manajemen dalam operasi atau operating, investasi atau investing, dan pendanaan atau financing. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas merupakan penghubung antara laporan keuangan laba rugi dan neraca. Laporan rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Pemasukan angka laba dan perusahaan modal neto ke akun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku.
Yang kelima, laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul Mal. Penerimaan zakat bisa berasal dari individu dari dalam entitas syariah seperti pemilik, manajemen, dan karyawan. Individu di luar entitas syariah juga bisa menyalurkan kewajiban zakatnya melalui entitas syariah yang menyelenggarakan fungsi Baitul Mal. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Berisi informasi penerimaan dana kebajikan yang beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas syariah seperti infak, sedekah, hasil pengelola dana wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal lainnya. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan, informasi yang berisi dasar penyusunan laporan keuangan dan dana kebajikan, akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting, informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, tetapi tidak disajikan di neraca. Laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Persamaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Beberapa persamaan antara pernyataan keuangan standar akuntansi keuangan nomor 5 perbankan syariah dan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 31 perbankan konvensional. Yang pertama, memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan atau lembaga keuangan pada periode tertentu. Memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan atau lembaga keuangan dalam periode tertentu. Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkaitan untuk mulai menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan atas lembaga atau lembaga keuangan. Dan yang terakhir, memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan.
Sebelumnya, perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Dari segi pelaporan, bank konvensional dan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kalau bank syariah dan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, laporan dan penggunaan dana kebajikan. Acuan penyusunan laporan keuangan, bank konvensional dan bank syariah. Kalau bank konvensional, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK. Terus PSAK nomor 1-58, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI. Kalau bank syariah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLKS, PSAK Syariah nomor 100-1-109, PSAK 59 Akuntansi Perbankan, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI. Dari segi akad dan legalitas, akad merupakan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Nah, dalam akad, terms dan condition yang sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik atau sudah well defined, bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Nah, dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dari segi penyelesaian sengketa, pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya. Kedua belah pihak tidak menyelesaikan di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah. Penyelesaian sengketa tersebut melalui BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalah Indonesia sekarang berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Nah, tugas dan wewenangnya yang pertama, menyelesaikan perselisihan dan sengketa keperdataan dengan prinsip yang mengutamakan perdamaian. Yang kedua, menyelesaikan sengketa keperdataan antara bank syariah dengan nasabahnya yang menjadi syariah sebagai dasarnya. Yang ketiga, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalat yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Yang keempat, atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian dapat memberikan suatu pendapat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Dari segi usaha yang dibiayai, yang pertama, usaha yang dibiayai merupakan proyek halal. Yang kedua, usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, usaha yang menguntungkan bagi bank dan mitra usahanya. Dari segi pendapatan atau laba, bank konvensional memperoleh laba dari hasil bunga. Nah, bunga itu didapatkan dari hasil pembiayaan antara pihak bank kepada nasabah. Begitu pula dengan bank syariah, hanya saja laba yang dihasilkan bank syariah ini adalah hasil dari pembiayaan bank kepada nasabah yang telah disepakati di depan sebelum kegiatan itu dilaksanakan atau sering disebut dengan prinsip bagi hasil. Bank konvensional tidak mempedulikan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah yang itu berhasil atau tidak. Nah, pihak konvensional tetap mengambil keuntungan, sedangkan bank syariah tetap memperhatikan situasi nasabah tersebut. Nah, ini ada yang faktor perbedaan. Yang pertama ada konsep operasi. PSAK nomor 50 Perbankan Syariah, bank syariah beroperasi atas dasar konsep pembagian hasil keuntungan atau kerugian. Kalau konvensional beroperasi atas dasar konsep atau sistem bunga. Lalu yang kedua, akad perjanjian. Nah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah, dan semua transaksi harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Kalau konvensional, transaksi pembukuan rekening, giro, tabungan, deposito berdasarkan
perjanjian titipan, namun titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah. Yang ketiga, konsep perhitungan keuntungan. Nah, bank syariah menggunakan konsep profit sharing yang artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Nah, keuntungan yang dapat didapatkan ini dapat dari pembiayaan tersebut yang dibagi dua untuk bank dan nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka. Lalu, bank konvensional menggunakan konsep biaya atau cost konsep untuk menghitung keuntungan yang artinya bunga yang dijadikan di muka pada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar bank. Oleh karena itu, bank harus menjual kepada nasabah lain atau peminjam dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Nah, perbedaan antara keduanya disebut spread yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Nah, bila spreadnya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang ditawarkan kepada penabung, maka dapat dikatakan bank mendapatkan keuntungan. Yang keempat, pengelolaan dana nasabah yang kalau konvensional, kalau syariah ini penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah. Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh untuk bisnis yang haram seperti perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi, dan bisnis yang tidak sesuai dengan syariah. Konvensional ini para penabung di bank konvensional yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis tanpa memandang halal haram bisnis tersebut. Yang kelima, bunga atau interest, yang dimana dalam syariah pelarangan bunga dalam berbagai bentuknya, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan biaya atas penggunaan uang dan pinjaman. Kalau bank konvensional menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan biaya atas penggunaan uang dan pinjaman. Yang keenam, transaksi yang dilakukan. Kalau bank syariah dapat melakukan transaksi yang dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli tanpa pesanan, jual beli dengan pesanan, sewa menyewa, dan gadai. Nah, pada bank konvensional tidak melakukan transaksi jual beli tanpa pesanan, jual beli dengan pesanan, sewa menyewa, dan gadai. Ketujuh, prinsip bagi hasil. Nah, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam 4 akad utama dalam syariah. Yang pertama, musyarakah atau kerjasama modal usaha atau partnership of project financing participation. Dan kedua, mudorobah, yaitu kerjasama mitra usaha dan investasi atau trust financing atau trust investment. Lalu ada muzoroah atau kerjasama bagi hasil pengelolaan pertanian atau harvest yield profit sharing. Lalu ada musakoh atau kerjasama pemeliharaan pertanian atau plantation management based on certain portfolio and of yield. Nah, kalau dalam konvensional tidak terdapat pernyataan mengenai prinsip bagi hasil karena pada perbankan konvensional dihalalkan penerimaan bunga. Nah, ini contoh kinerja keuangan dalam bank mandiri. Rasional NPL. Bank Indonesia adalah paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 atau PAK-Mei 1993. Kredit bermasalah NPL atau NPL adalah kredit yang digolongkan dalam kolektibilitas kurang lancar yang diragukan dan macet. Nah, NPL ini merupakan rasio keuangan pokok yang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, retensibilitas, resiko kredit, resiko pasar, dan likuidasi. Biaya rasio NPL merupakan target jangka pendek perbankan. Nah, semakin tinggi rasio non-performing loan, maka tingkat likuiditas bank terhadap dana pihak ketiga atau DPK akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan karena sebagian besar dana yang disalurkan bank dalam bentuk kredit merupakan simpanan dana pihak ketiga atau DPK. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya non-performing loan atau NPL ini yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu faktor interbank, faktor debitur, dan faktor ekstern bank dan debitur. Rasio LDR, loan to deposit ratio, adalah rasio antara besarnya keseluruh volume kredit
yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Nah, LDR ini disebut juga rasio kredit terhadap total pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan kepada berbagai sumber likuiditasnya. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank. Ini menurut Denda Wijaya 2000. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR ada suatu bank adalah sekitar 85%. Namun, batas toleransi berkisar antara 85% sampai 100%, atau menurut Kashmir tahun 2003, batas aman untuk LDR menurut peraturan pemerintah adalah maksimum 110%. Nah, ini rumus LDR di mana total kredit kepada pihak ketiga bukan bank dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Fungsi LDR sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank, sebagai salah satu indikator kriteria penilaian bank jangkar atau LDR minimum 50%, sebagai faktor penentu besar kecilnya GWM atau giro wajib minimum sebuah bank, sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi yang akan merger.
Rasio CAR. Nah, CAR atau Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan resiko kerugian. Nah, rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman minimal 8%, berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. CAR ini dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko atau ATMR, seperti di rumus yang di bawah ini, yang kalau nyari CAR itu sama dengan modal dibagi ATMR dikali 100%. Return on Equity atau ROE. Pengembalian ekuitas atau ROE atau Return on Equity adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas. Nah, ROE ini merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE ini sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan. Misalnya, untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil sehingga ROE yang dihasilkan pun kecil. Nah, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar. ROE adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, ROE ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. ROE dinyatakan dalam persentase dan dihitung dengan rumus. Faktor yang mempengaruhi tingkat ROE yaitu laba bersih atau net income sesuai dengan pernyataan dalam Ikatan Akuntan Indonesia. Penghasilan bersih atau laba bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti ROE atau earning per share. Nah, unsur-unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan atau beban. Nah, yang kedua, ekuitas merupakan jumlah modal menggambarkan hak kepemilikan seseorang atas aset perusahaan. Nah, dari ekuitas adalah inilah diketahui beberapa besar kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan, ekuitas bisa kita temui pada laporan posisi keuangan. Nah, jenis-jenis ekuitas yaitu modal yang disetor, laba ditahan, dividen, dan saham. Nah, rumusnya ini laba bersih dibagi ekuitas. Rasio CASA atau Current Account and Saving Account. Rasio CASA merupakan rasio simpanan dalam rekening giro dan tabungan terhadap total simpanan. Nah, rasio CASA yang lebih tinggi menunjukkan biaya yang lebih rendah, karena bank biasanya tidak memberikan bunga pada simpanan giro, dan bunga pada rekening tabungan biasanya sangat rendah 3-4%. Jika sebagian besar deposito bank berasal dari dana inilah, itu berarti bank mendapatkan dana tersebut dengan biaya yang relatif lebih rendah. Secara umum dipahami bahwa rasio CASA ini yang lebih tinggi mengarah ke margin, bukan bunga bersih yang lebih tinggi. Nah, ini rumusnya CASA rasio sama dengan CASA deposit dibagi total deposit. Sekian dan terima kasih.